Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah salat Isya dan Tarwih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita untuk melakukan berbagai aktivitas, berbagai ibadah di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti sunnah beliau sampai akhir zaman. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan kami menyampaikan tema yang diamanahkan oleh panitia, yaitu hikmah di akhir Ramadan. Adapun yang akan kami sampaikan pada malam hari ini mungkin sudah pernah disampaikan oleh para penceramah sebelumnya. Apalagi kita telah melewati 28 hari Ramadan dan telah diisi oleh para penceramah, baik itu penceramah tarwih ataupun penceramah subuh, dengan berbagai ilmu dan nasihat yang sangat berharga. Namun demikian, semoga apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini dapat menjadi tazkir, sebagai pengingat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jemaah salat tarawih rahimakumullah. Malam ini adalah malam ke-29 Ramadan. Artinya kita sudah berada di detik-detik terakhir di bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan dan keberkahan. Maka mari kita bertanya dalam hati kita, apakah kita termasuk orang yang beruntung di bulan ini? Apakah dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita justru termasuk orang-orang yang merugi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke mimbar, lalu beliau mengaminkan doa dari Jibril alaihi salam. Di antara doa dari malaikat Jibril, beliau mengatakan, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lahu." Sungguh celaka seseorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu berlalu, sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah. Adapun hikmah pertama di antara hikmah di akhir Ramadan adalah pentingnya muhasabah ataupun evaluasi diri. Di akhir Ramadan kita diajarkan untuk bermuhasabah, untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam diri kita, menilai apa yang sudah kita lakukan dan apa saja yang masih perlu untuk kita perbaiki.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan, memuhasabah dirinya apa yang telah ia lakukan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Ayat ini menunjukkan pentingnya muhasabah, melihat kembali amal yang telah kita lakukan sebagai bekal kita di akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah ini penting karena ibadah tidak hanya dilihat dari kuantitas atau banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi yang juga dinilai adalah kualitas dan perubahan dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Artinya, puasanya tidak memberikan perubahan pada dirinya, tidak menjadikan akhlaknya semakin baik, tidak menjadikan lisannya semakin terjaga, dan tidak menjadikannya dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man lam yada' qawla az-zura wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum. Maka dari itu, mari tanyakan kepada diri kita, apakah Ramadan ini membuat kita menjadi lebih sabar? Apakah hati kita lebih lembut dan lisan kita lebih terjaga? Dan apakah kita lebih mudah dalam melakukan kebaikan? Jika jawabannya iya, maka itu tanda kebaikan bagi kita. Namun jika belum, maka masih ada waktu di sisa Ramadan ini untuk memperbaiki diri. Karena orang yang cerdas, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas adalah orang yang menghisap, yang mengevaluasi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Jangan sampai kita termasuk golongan yang beribadah tetapi tidak mendapatkan nilai dan pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua, istiqamah setelah Ramadan. Salah satu tanda diterimanya amal ibadah seseorang adalah ketika dia istiqamah setelahnya. Artinya, kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak berhenti ketika Ramadan berakhir, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya disembah pada bulan Ramadan saja, tetapi disembah sepanjang waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah tidak mengenal musim, tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tetapi ibadah kita lakukan sampai akhir hayat kita. Kalau setelah Ramadan kita tetap melaksanakan sholat berjamaah, kita tetap membaca Al-Quran, tetap menjaga diri dari maksiat, maka itu adalah tanda kebaikan dan insya Allah merupakan tanda diterimanya amalan kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qallah." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang konsisten dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa yang paling penting bukan hanya banyaknya amalan yang dilakukan pada satu waktu, tetapi konsistensinya dalam jangka yang panjang. Maka jika setelah Ramadan kita kembali lalai, salat mulai ditinggalkan, Al-Quran mulai dilupakan, maksiat kembali dilakukan, maka kita perlu khawatir, karena itu bisa menjadi tanda bahwa Ramadan belum benar-benar membekas dalam diri kita. Sebagian ulama mengatakan, min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Di antara balasan dari kebaikan adalah kebaikan berikutnya. Wa min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Maksudnya, jika seseorang melakukan kebaikan lalu ia dimudahkan untuk melakukan kebaikan berikutnya, maka itu merupakan tanda amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika setelah berbuat dosa ia kembali terjerumus dalam dosa, maka itu merupakan tanda bahaya keburukan bagi dirinya. Maka jika setelah Ramadan kita tetap dalam kebaikan, maka itu adalah kabar baik bagi kita. Sebagaimana ungkapan yang populer, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba yang rabbani, yang selalu dekat dengan Allah, yang konsisten taat dalam setiap waktu dan keadaan. Wala takun ramadhaniyan, dan janganlah kamu menjadi hamba Ramadan, yaitu hamba yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Karena tujuan dari Ramadan bukan hanya menyelesaikan puasa, tetapi menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan istiqamah. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga, belajar ikhlas dan sabar. Puasa adalah ibadah yang sangat istimewa, karena hanya Allah yang benar-benar mengetahui keikhlasan dalam diri kita. Tidak seperti ibadah yang lain yang nampak atau terlihat, seperti solat berjamaah, zakat, umrah ataupun haji. Ibadah ini merupakan ibadah yang bisa dilihat orang, yang bisa nampak. Sedangkan puasa adalah ibadah yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu apakah seseorang benar-benar berpuasa atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puasa sangat erat kaitannya dengan keikhlasan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain melatih keikhlasan, puasa juga melatih untuk kita semakin bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Kemudian hikmah yang keempat, yaitu kepedulian sosial. Di akhir Ramadan ini kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk kepedulian sosial yang diajarkan oleh Islam. Zakat fitrah menjadi penyempurna ibadah puasa kita, sekaligus sebagai sarana untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah
sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang yang miskin. Jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan sisa waktu di penghujung bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan melakukan ibadah, terutama dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak doa, memperbanyak tilawah Al-Quran, dan memperbanyak ibadah. Semoga kita termasuk orang-orang yang menutup Ramadan ini dengan amalan terbaik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk kembali bertemu di Ramadan di tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.